Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 991 Pertarungan Sengit dengan Tiga Iblis. Lin Bai memandang Heilong dengan heran, dengan sedikit kesungguhan di wajahnya. Tapi ketika Heilong mengungkapkan identitasnya, mata Lin Bai bersinar dengan jejak api. Naga hitam, nomor 1 dalam daftar hadiah, memiliki hadiah 200.000 poin. 200.000 poin. Ada lebih dari sekedar teratai api di tengah bumi. Ini adalah sepotong lemak. Haha. Lin Bai tersenyum dingin, dengan semangat juang muncul di dalam hatinya. Dia membawa Ye Suxin ke tempat yang aman dan menurunkannya. Dia menatap naga hitam itu dengan dingin dan berkata sambil tersenyum, kedengarannya seperti kamu klan iblis sedang bersiap untuk mengambil tindakan selanjutnya. Melihat Lin Bai menurunkannya, Ye Suxin merasa sedikit bersemangat untuk mencoba, jadi dia buru-buru menarik lengan baju Lin Bai dan berkata, naga hitam adalah penguasa gua pertama dari 72 iblis gua suku iblis. Meskipun dia hanya manusia, dia berada di alam dan tingkat ke-9, tetapi kekuatannya sudah sangat dekat dengan penguasa bumi dan alam. Bahkan dibandingkan dengan murid utama suku iblis. Berbagai akademi Tao, dia tidak lebih lemah sama sekali. Kamu bukan tandingannya. Ayo pergi. Ye Suxin menatap Lin Bai dan berkata dengan sungguh-sungguh dengan wajah cantik. Tidak masalah. Karena 200.000 poin dikirimkan ke rumahmu, bagaimana mungkin ada alasan untuk tidak menolaknya? Lin Bai tersenyum dingin, meletakkan tangan Ye Suxin yang memegang lengan bajunya, dan kembali ke naga hitam selangkah demi selangkah. 3 raja klan iblis di dunia prasejarah, klan tertinggi di klan naga bumi. Aku ingin melihat kemampuanmu. Beraninya kamu datang dan membunuhku. Naga hitam, sebelum aku melakukannya apapun, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Apakah kamu memiliki darah naga di tubuhmu? Lin Bai bertanya dengan dingin. Darah naga dewa. Bagaimana kamu tahu darah naga dewa? Heilong mendengar Lin Bai menanyakan pertanyaan ini dan berkata dengan ngeri, Long Lai, kamu membunuhnya. Lin Bai tersenyum dingin, tiba-tiba mencabut pedang Qingge, dan 9 dia memutar pedangnya dan bergerak keluar, berubah menjadi bayangan dan menuju ke arah naga hitam untuk membunuhnya. Naga hitam benar-benar tercengang dengan apa yang baru saja dia katakan. Ternyata Lin Bai membunuh Long Lai. Pentingnya Long Lai bagi klan naga bumi benar-benar lebih tinggi daripada naga hitam. Long Lai adalah anggota klan naga bumi yang paling menonjol selama ratusan tahun, dan memiliki potensi terbesar. Dengan darah naga dewa di tubuh Long Lai, klan naga bumi belum pernah menghasilkan anggota klan dengan garis keturunan yang begitu kaya selama ratusan tahun. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa begitu Long Lai tumbuh dewasa, dia benar-benar mampu membalikkan pola konfrontasi saat ini di Miracle Ridge. Justru karena inilah penghormatan klan naga bumi terhadap Long Lai jelas merupakan yang tertinggi dalam sejarah. Belum lama ini, Long Lai, yang diam-diam melarikan diri dari klan naga bumi, terbunuh. Berita ini mengejutkan klan naga bumi. Selain itu, Kaisar Naga memerintahkan agar pembunuh Long Lai harus ditemukan dengan cara apapun. Terlepas dari apakah pihak lain itu iblis atau manusia, dia harus membayar harga untuk memusnahkan seluruh klan Manchu. Teknik pedang Nirwana. Lin Bai Fei menerkam naga hitam itu. Cahaya pedang tiba-tiba menyala dan menghantam bagian atas kepala naga hitam itu dengan pukulan sedingin tulang. Kamu benar-benar pantas mati. Naga hitam itu meraung dengan marah, dan kabut hitam memenuhi seluruh tubuhnya. Ia berubah menjadi naga iblis dengan taring dan cakar, dan menyerang Lin Bai dengan ganas. Rumble. Konfrontasi pertama antara keduanya. Suara keras yang mengguncang bumi menyebar. Tanah retak tepat di bawah benturan gerakan ini. Batuan yang tak terhitung jumlahnya berguling turun dari pegunungan. Naga hitam itu melambaikan satu tangannya, dan sebuah senjata perang hitam muncul di tangannya. Naga hitam menggenggam tombak pertempuran dan menusuk ke depan. Cahaya senjata hitam itu seperti serangan iblis di malam hari, menyilaukan dan mengandung kekuatan penghancur yang tak ada habisnya. Gemuruh. Suara keras terus menyebar dari pegunungan. Hati pedang itu cerah. Niat pedang tingkat 9 terpancar seperti awan yang membumbung tinggi. Mata Lin Bai berkilat dingin, dan sebilah pedang melintas melintasi 19 negara, dengan keras menusuk cahaya tombak naga hitam itu. Bang! Suara tabrakan yang menggemparkan bumi menyebar. Lin Bai terbang mundur dan menabrak dinding batu dengan muntahan darah dari mulutnya. Naga hitam itu tampak sangat malu dan jatuh 100 meter jauhnya. Heilong, sepertinya kamu tidak cukup kuat. Kita masih harus mengambil tindakan. Tepat setelah Heilong dan Lin Bai bertukar gerakan, 2 sosok lainnya muncul di sebelah Heilong. Ini adalah pria dan wanita. Pria itu adalah pria gemuk. Wanita itu adalah gadis menawan berbaju hitam. Kedua orang ini jelas adalah burung api dan ogre. Burung api, ogre.
Lin Bai menatap dingin kedua orang yang muncul di sebelah iblis hitam, dengan cibiran di wajahnya, apakah ada klan iblis kuat lain yang ingin mengambil tindakan? Ayo kita lakukan bersama, aku akan melakukannya bersama-sama. Bersihkan. Kamu berani berteriak. Kami bertiga sudah cukup untuk menghancurkanmu sampai mati. Nak, makanlah tulang dariku. Si Ogre menyeringai, mengeluarkannya dari tas penyimpanan, dan tulang tangan besar muncul di tangannya. Dia memukul Lin Bai dengan keras dengan tulang. Tulang tangan ini bukanlah benda sederhana, ini adalah senjata spiritual kelas 9 dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Tulang tangan ini adalah senjata tiada taraf yang ditempa dari lengan senior klan Harimau Iblis setelah dia mati dalam pertempuran. Begitu palu jatuh, kekuatan mengerikan itu dipadatkan dengan niat membunuh yang dapat menghancurkan langit, sungguh menakjubkan dan membuat Lin Bai merasa sedikit ketakutan di bawah kekuatan mengerikan ini. Gemuruh. Lin Bai mundur dengan cepat, dan palu itu jatuh ke tanah, menciptakan lubang besar sedalam 30 meter. Hati-hati kalian berdua, ilmu pedang orang ini sangat kuat. Naga hitam bangkit dari tanah saat ini dan berkata dengan dingin. Di pertarungan sebelumnya, naga hitam sudah merasakan ilmu pedang Lin Bai tak tertandingi, seperti ombak di laut, setiap gerakan lebih kuat dari gerakan berikutnya, tak ada habisnya dan tak ada habisnya. Bahkan jika dia memiliki kekuatan luar biasa hari ini, dia tidak bisa lepas dari kematian. Mata wanita cantik Firibird bersinar, dia membuka mulutnya dan nyala api 9 warna yang aneh menyembur keluar. Api 9 warna. Lin Bai merasa ngeri dan buru-buru menggunakan langkah pedangnya untuk mundur. Api 9 warna ini adalah teknik burung api yang terkenal, dan memiliki kekuatan untuk membakar dewa dan setan. Mengandalkan api 9 warna ini, Firebird pernah membantai banyak pejuang manusia di dunia prasejarah, bahkan mencapai posisi kedua dalam daftar bounty. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya api 9 warna ini. Penjara api. Ketika burung api melihat Lin Bai hendak mundur, api 9 warna segera berbalik dan memadatkan dinding api setinggi 30 meter di sekitar Lin Bai, membungkus Lin Bai di dalamnya. Nyala api yang mengerikan memberi Lin Bai rasa daging yang akan dipanggang di sekujur tubuhnya. Naga hitam, Ogre, tunggu apa lagi? Jika kamu belum masuk dan membunuhnya, apakah kamu menunggu bibimu mengundangmu makan malam? Firibird meraung ketika dia melihat naga hitam dan ogre itu tercengang. Naga hitam dan ogre akhirnya sadar, bergerak dan bergegas menuju penjara api. Burung api mengendalikan kekuatan api dan gagal melukai naga hitam dan ogre. Bergegas ke penjara api, naga hitam dan ogre segera melihat Lin Bai. Kematian. Tembakan yang menghancurkan langit. Setelah naga hitam bergegas ke penjara api, dia segera melihat Lin Bai. Tombak hitam di tangannya bergetar, dan kekuatan mengerikan meledak, menembus langit dan menghancurkannya. Menyerang Lin Bai seperti bintang. Hahaha, hari ini kamu pasti mati. Ketuk palu. Si ogre tertawa liar, dan tiba-tiba mengangkat tongkat besar di tangannya. Roh jahat dan kekuatan kuat terkondensasi di tubuh Lin Bai seperti gunung. Di atas kepala, banting ke bawah. Penjara api burung api. Tembakan naga hitam yang memecahkan langit. Palu gunung ogre. Kekuatan dan metode yang ditunjukkan oleh ketiga iblis ini cukup untuk membunuh penguasa bumi dan alam dalam sekejap. Dalam situasi yang hampir mati ini, mustahil bagi pejuang manapun di alam ramuan manusia untuk bertahan hidup. Bab 992 Bunuh Naga Hitam. Saat Lin Bai dikepung oleh naga hitam, burung api, dan ogre. Saat itulah para prajurit di sekitarnya bereaksi. Ya Tuhan, siapakah ketiga orang itu? Mereka memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Saya merasa bahwa kultivasi mereka hanya sedikit lebih rendah dari murid utama. Akademi tahu manakah ketiga murid ini? Murid tahu yang apa? Ini adalah tiga klan iblis. Mereka adalah naga hitam, ogre, dan burung pipit api. Tiga teratas dalam daftar hadiah. Apakah klan iblis ikut campur? Klan iblis ingin membunuh Lin Bai. Seru prajurit di sekitarnya. Pada saat ini, suara-suara aneh mengalir menuju tebing gunung di dinding batu sekitarnya, dan serangan ganas melintas, membunuh para prajurit satu per satu. Gawat kalau ada yang menyerangku. Itu klan iblis. Klan iblis di 72 gua. Sialan. Para prajurit di lereng gunung mulai melawan. Di penjara Fierce, Lin Bai melihat api 9 warna yang menakutkan di sekelilingnya, dan wajahnya menjadi serius. Pada saat ini, naga hitam dan ogre bergegas ke penjara api dan membunuh Lin Bai. Kematian. Naga hitam dan ogre meledak dengan kekuatan yang kuat dan menyerang Lin Bai seperti mereka membunuh dewa dan iblis. Dua pukulan terkuat bersumpah akan membunuh Lin Bai di tempat. Merasakan kekuatan mengerikan dari kedua iblis itu membuat bulu kuduk Lin Bai berdiri. Tubuh pertempuran emas. Lin Bai dengan putus asa menjalankan pil ilahi 5 elemen,
dan cahaya keemasan mengembun di tubuh Lin Bai, seperti baju zirah. Apa menurutmu aku mudah ditindas? Mata Lin Bai bersinar dengan tatapan jahat, dia menggerakkan tubuh pertarungan emasnya, menginjak tangga pedang 9 putaran, berubah menjadi bayangan dan berlari langsung menuju Ogre. Datanglah padaku. Kalau begitu kamu di sini untuk mati. Si Ogre mendengus dingin dan memukulnya dengan palu. Sapu ribuan orang. Lin Bai Qingge memutar pedangnya dan menikamnya seperti naga liar yang keluar dari laut. Terjadi ledakan keras. Suara benturan keras meledak. Si Ogre dan Lin Bai sama-sama terlempar mundur beberapa langkah, tapi si Ogre tidak bisa memegang tongkat tulang di tangannya dan langsung terbang. Kekuatan yang sangat kuat. Si Ogre terkejut, melihat pukulan ini dapat membunuh Lin Bai. Sebaliknya, Lin Bai bergegas maju dengan pedang di tangannya, matanya begitu tajam hingga Ogre itu berteriak ketakutan. Ah! Raung! Si Ogre meraung ke langit dan bumi dengan raungan yang sangat besar. Tubuh gemuknya terpelintir dan berubah menjadi harimau hitam besar sekitar 10 meter dalam sekejap mata. Ogre itu muncul dalam wujud aslinya dan menyerang Lin Bai dengan cakarnya. Setelah klan iblis mengungkapkan bentuk aslinya, kekuatannya pasti akan meningkat beberapa kali lipat. Ketika Lin Bai mengangkat cakarnya, dia merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya, seolah-olah air kematian dituangkan dari kepalanya. Teknik guntur pengendali pedang ilahi. Guntur ungu tiba-tiba muncul di sekitar Lin Bai, mengembun pada pedang Qingge. Sebuah pedang jatuh. Pilar pedang guntur membelah langit dan bumi, menembus kehampaan dan menembak ke arah kepala Ogre itu sendiri. Puff! Suara cipratan darah segera menyebar. Kekuatan pedang Lin Bai langsung membuat lubang berdarah seukuran kepalan tangan di kepala besar harimau hitam, tepat di atas alis harimau hitam. Macan hitam melolong dengan enggan, tubuh besarnya jatuh ke tanah, dan darah mengalir ke seluruh tanah. Sudah meninggal. Pria gendut sialan. Naga hitam menyaksikan dengan tak percaya saat Ogre itu sendiri terjatuh. Semua ini ditemukan dalam sekejap, dan naga hitam itu bahkan tidak bereaksi. Bagaimana kabarnya? Ogre yang telah melintasi dunia kuno selama lebih dari 10 tahun, pemimpin tertinggi di antara generasi muda klan macan iblis, meninggal. Tangani salah satu dari mereka, dan kamu akan menjadi yang berikutnya. Setelah Lin Bai membunuh Ogre dengan satu pedang, dia berbalik untuk melihat naga hitam itu. Sapu ribuan orang. Lin Bai terbang dengan pedang. Cahaya pedang yang kuat itu seperti fajar yang menembus kegelapan, menembus semua kegelapan di dunia dan mengenai bahu naga hitam. Cahaya pedang jatuh, dan daging serta darah beterbangan kemana-mana di bahu naga hitam itu. Jeritan melengking datang dari naga hitam, dan dia buru-buru berteriak kepada burung pipit api, "Burung pipit api, jangan menahan diri, bunuh dia dengan apimu." Burung pipit api di luar juga melihat tubuh Ogre yang jatuh. Dan segera sampai di sana. Adalah ekspresi ketidakpercayaan di wajahnya. Mendengar teriakan naga hitam, Firebird hampir tidak berpikir sama sekali dan langsung mengendalikan penjara api untuk menyusut ke arah Lin Bai. Fang Xin, naga hitam, tidak ada cara baginya untuk melarikan diri dari penjara apiku. Kata Firebird tegas. Burung api memiliki keyakinan yang kuat pada api 9 warnanya sehingga tidak peduli apa jenis serangannya, atau tingkat senjata spiritualnya, selama ia mendekati penjara api, ia akan langsung dilahap oleh api tersebut. Pada saat ini, Lin Bai hanya bisa dimurnikan menjadi abu hidup-hidup di penjara api. Api ini sangat kuat sehingga tidak ada serangan yang bisa menembusnya. Tetapi serangan biasa dan senjata spiritual tidak bisa menembusnya. Tapi bukan berarti pedang terbang tidak bisa. Pedang terbang adalah senjata ajaib yang dimurnikan oleh Tuan, bagaimana bisa itu hanya senjata belaka? Bisakah api seperti itu melahapnya? Begitu Lin Bai memikirkan hal ini, pikirannya bergerak, dan pedang terbang itu keluar dari dantiannya. Pedang terbang itu bergetar dan mengeluarkan teriakan pelan. Cepat! Lin Bai mencubit keterampilan pedangnya, dan pedang terbang itu berubah menjadi aliran cahaya, menusuk langsung dari penjara api. Satu pedang menghasilkan 1000. Saat pedang terbang itu menembus penjara api, pedang itu berayun dan berubah menjadi ribuan bayangan pedang, menebas burung pipit api. Bagaimana ini mungkin? Bahan apa yang terbuat dari senjata spiritual ini? Bagaimana bisa lolos dari penjara api saya? Ketika burung pipit api melihat pedang terbang yang tiba-tiba muncul, wajahnya menjadi pucat karena terkejut. Tidak menunggu Firebird melakukan pertahanan apapun. Ribuan bayangan pedang datang untuk membunuh dalam garis lurus. Ribuan bayangan dan ribuan pedang jatuh ke tubuh Firebird. Naga hitam, selamatkan aku. Bayangan kematian mengembun di Firebird, dan dia buru-buru berteriak kepada naga hitam di sampingnya. Tetapi ketika naga hitam itu melihat ribuan bayangan dan pedang datang, wajahnya ketakutan, dan tanpa sadar dia mundur beberapa langkah. Dia tidak berniat menyelamatkan burung api. Jika kamu tidak menyelamatkanku,
Naga hitam, jika aku mati, kamu juga akan mati. Aku akan menunggumu di neraka. Firibird meraung putus asa ketika dia melihat naga hitam tidak menyelamatkanku. Selamatkan dia. Puff. 1000 bayangan dan 1000 pedang jatuh, dan tubuh halus burung pipit api langsung ditelan dan dipotong-potong. Kecelakaan. Segera setelah burung api mati, penjara api kehilangan kekuatannya dan menghilang langsung dari wajah Lin Bai. Lin Bai keluar dari masalah. Naga hitam melirik Lin Bai pada saat ini. Meskipun ada sedikit keengganan di wajahnya, dia berkata dalam hatinya, orang ini tak tertandingi. Bahkan jika aku, Ogre, dan Firibird bukan tandingannya. Pergi duluan. Dia membunuh Long Lai. Ketika aku kembali dan memberi tahu Kaisar Naga berita itu, para ahli dari klan Naga Bumi secara alami akan datang untuk menghadapinya. Naga hitam sudah berpikir untuk pergi. Dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia hanya menghindar dan pergi. Wow, naga hitam itu secepat kilat dan menghilang ke dalam hutan. Aku ingin pergi. Kontrol pedang. Lin Bai menginjak pedang terbang dan menyusul naga hitam itu dalam sekejap mata. Kecepatan pengendalian pedang bisa mencapai ratusan ribu mil dalam sekejap. Bahkan jika naga hitam ini bisa melompati kehampaan, Lin Bai bisa menyusulnya. Naga hitam merasakan hawa dingin di hatinya. Ketika dia melihat Lin Bai datang dengan pedang terbang, dia segera mengertakkan gigi dan meraung, apakah kamu harus melawanku sampai mati? Lepaskan aku, dan aku jamin aku akan menghilang di depanmu mulai sekarang. Itu bukan karena kamu adalah musuhku. Naga hitam berteriak pada Lin Bai. Maaf, aku hanya mempercayai orang mati. Selain itu, aku juga ingin tahu apakah kamu memiliki darah naga di tubuhmu. Lin Bai menatap naga hitam itu dengan mata demam dan berkata, mengenai darah naga, Lin Bai telah merasakan manisnya Long Lai. Sekarang dia menghadapi naga hitam lagi, Lin Bai juga ingin tahu apakah ada darah naga di tubuh naga hitam. Potong dengan satu pedang. Naga hitam melawan dengan putus asa, namun pada akhirnya dia dibunuh oleh Lin Bai dengan pedang. Telan jiwa pedang, hisap untukku. Melihat kematian naga hitam, Lin Bai segera mulai menelan jiwa pedang, memurnikan semua darah iblis naga hitam. Bab 993 orang kuat menderita banyak korban. Lin Bai, tunggu saja. Klan Naga Bumi kita tidak akan menyerah. Kamu membunuh Long Lai. Kamu tidak mungkin mengetahui apa arti Long Lai bagi klan Naga Bumi. Kami akan bertarung sampai mati. Naga hitam adalah di sini sebelum meninggal, dia menatap Lin Bai dengan ganas dan berkata. Telan jiwa pedang. Lin Bai mengedarkan jiwa pedang yang menelan, memurnikan darah iblis naga hitam. Tetapi setelah memurnikan darah iblis naga hitam, Lin Bai merasa budidayanya telah meningkat. Saya telah mencapai puncak alam. Ramuan manusia tingkat 8. Darah iblis naga hitam telah memungkinkan saya menerobos dari tahap awal alam ramuan manusia tingkat 8 ke puncak. Darah iblis dari klan iblis dalam daftar hadiah memang jauh lebih kuat daripada iblis kecil tak dikenal lainnya. Sayang sekali naga hitam ini tidak memiliki darah naga di tubuhnya. Lin Bai berkata dengan tenang sambil mengangkat tangannya dan memasukkan tubuh iblis naga hitam itu ke dalam tas penyimpanan. Kemudian, Lin Bai berbalik dan memurnikan semua darah iblis dari burung pipit api dan raksasa di pegunungan. Alam ramuan manusia tingkat ke-9. Setelah Lin Bai memurnikan darah iblis dari burung pipit api dan ogre, tingkat budidayanya secara resmi menerobos ke alam ramuan manusia tingkat 9. Lin Bai kemudian menyingkirkan tubuh iblis dari burung pipit api dan ogre. Ketiga iblis ini bernilai lebih dari ratusan ribu poin. Naga hitam, hadiah 200.000 poin. Hadiah ogre adalah 150.000 poin. Hadiah burung pipit api adalah 150.000 poin. Panen kali ini sangat besar. 3 monster, naga hitam, burung api, dan ogre, telah memberiku 500.000 poin. Lin Bai dipenuhi dengan antusiasme. Saat ini, Mo Wenjian telah mencapai bentuk kedua. Masih ada 7 gerakan yang belum dipelajari. Setelah kembali dari dunia prasejarah kali ini, saya harus bisa berlatih 7 gerakan berikutnya. Mata Lin Bai sangat antusias. Lin Bai semakin menyukai kekuatan Mo Wenjian. Ini memang pedang tertinggi di Akademi Kendo, dan kekuatannya benar-benar melampaui kebanyakan teknik pedang. Lin Bai berjalan ke arah Ye Suxin dan berkata dengan lembut, tidak apa-apa, aku akan membawamu keluar dari sini. Lin Bai membungkuk dan ingin menjemput Ye Suxin. Ye Suxin menepis tangan Lin Bai dan berkata dengan dingin, jangan sentuh aku. Itu menjijikkan. Lin Bai diam-diam menarik tangannya dan menatap Ye Suxin dalam diam. Lin Bai tidak tahu apa yang ingin dilakukan wanita ini. Dialah yang terus mengatakan dia membenci Lin Bai. Dialah yang baru saja berusaha mati-matian menyelamatkan Lin Bai. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Lin Bai memandang Ye Suxin dan bertanya. Ye Suxin melirik Lin Bai dan tetap diam.
Lin Bai berkata, karena kamu bilang kamu membenciku, kenapa kamu mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkanku sekarang? Karena kamu bilang kamu kejam padaku, kenapa kamu tidak pergi sekarang? Kamu kenyang, jadi regangkan otot dan tulangmu. Ye Suxin dia berkata dengan acuh tak acuh, apa? Tuan Muda Lin Bai, apakah dunia prasejarah ini adalah taman belakangmu? Hanya kamu yang boleh melakukannya, bukan aku. Mendengar sindiran Ye Suxin kata-kata, Lin Bai menghela nafas tanpa daya. Pada saat ini, Hong Su bertarung sengit dengan Wu Qiyu dan Cai Yunqi. Tiba-tiba, 5 sosok muncul di sekitar mereka bertiga, dan mereka dengan cepat mengambil tindakan, langsung melukai Wu Qiyu, Cai Yunqi, dan Hong Su. Jeritan datang dari Hong Su. Lin Bai dan Ye Suxin menoleh dengan tergesa-gesa. Saudari Hong Su. Ye Suxin memandang Hong Su dengan mata cemas. Lin Bai mengalihkan pandangannya dan melihat 5 sosok menyerang Hong Su, Wu Qiyu, dan Cai Yunqi dengan senyuman dingin. Saudara senior Cai Yunqi, selamatkan saya. Saya adalah murid Akademi Tinju. Saudara senior Wu Qiyu, datang dan selamatkan saudara junior kita dari Akademi Culong. Banyak prajurit memandang Cai Yunqi dan Wu Qiyu dengan mata memohon. Pada saat ini, Cai Yunqi dan Wu Qiyu mendongak dan melihat orang-orang berkelahi di pegunungan dan ladang. Monster-monster kuat itu bergegas menuju para prajurit satu demi satu tanpa terhentikan, tanpa ampun memanen nyawa mereka. Sebenarnya ada begitu banyak klan iblis dari Gua 72. Saya khawatir ada juga klan iblis dari 36 pegunungan iblis di belakang mereka. Tidak, ini bukan tempat yang baik untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Wu Qiyu melihat lebih dekat dan tiba-tiba merasa panik. Menyadari bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu, Wu Qiyu segera meninggalkan tempat itu dalam sekejap. Saya melihat Wu Qiyu melarikan diri. Cai Yunqi mengertakkan gigi dengan enggan dan segera terbang. Baik Wu Qiyu dan Cai Yunqi memahami bahwa jika mereka dikelilingi oleh klan iblis di Gua ke-72, bahkan jika kekuatan mereka jauh melebihi klan iblis di Gua ke-72, mereka tidak akan mampu menahan jumlah mereka yang sangat banyak. Setelah dikepung, Wu Qiyu dan Cai Yunqi tidak akan lolos dari kematian. Oleh karena itu, kedua orang ini cukup pintar untuk pergi lebih dulu. Kakak senior Cai Yunqi, kamu mau kemana? Kakak senior Wu Qiyu, kami di sini, kemana kamu lari? Kakak senior Cai Yunqi dan kakak senior Wu Qiyu. Apakah mereka melarikan diri? Melarikan diri. Apakah kamu di sini? Made, jika kamu tidak menyelamatkan murid-murid di Akademi Taomu sendiri, sia-sia kamu menjadi murid utama. Satu demi satu, para murid meraung dengan marah. Khususnya, para murid dari Akademi Naga Muda dan Akademi Tombak semuanya mulai mengutuk Cai Yunqi dan Wu Qiyu. Lin Bai sama sekali tidak memiliki kesan yang baik terhadap Wu Qiyu dan Cai Yunqi. Bahkan jika mereka mati di tangan 5 klan iblis ini, Lin Bai tidak akan menyesal. Tapi pigmen merah berbeda. Saat Ye Suxin baru saja mengambil tindakan untuk menyelamatkan Lin Bai, Hong Su juga mengambil tindakan. Sekarang Hong Su terluka parah, Lin Bai benar-benar tidak bisa duduk diam dan tidak melakukan apapun. Langsung, Lin Bai maju selangkah dan bergegas menuju Hong Su. Hahaha, cantik kecil, sayang sekali. Wajah kecil yang cantik itu akan memudar hari ini. Seorang pria dengan wajah jelek menunjukkan cibiran di wajahnya saat dia bergegas menuju Hong Su. Hong Su terlihat jelek dan berkata dengan dingin, jika kamu tidak menyerangku secara diam-diam, bagaimana kamu bisa menyakitiku? Apakah semua monster adalah orang yang begitu hina dan tidak tahu malu? Hong Su memarahi dengan tegas. Tidak peduli apa yang kamu katakan, kamu pasti akan mati hari ini. Pria itu tertawa liar, dan meninju wajah Hong Su dengan kekuatan yang menakutkan. Jika pukulan ini diterapkan, saya khawatir Hong Su akan langsung terbunuh. Tetapi, pada saat ini, suara dingin bergema antara Hong Su dan pria itu. Raja Yan, nomor 21 dalam daftar hadiah 90.000 poin. Raja Yan tiba-tiba merasa merinding saat mendengar suara ini. Suara ini sepertinya datang dari neraka, tanpa emosi apapun. Pengabaian. Raja Yan segera melihat lebih dekat, dan tiba-tiba seorang pria bergegas dari belakang Hong Su. Itu kamu. Naga hitam dan yang lainnya tidak membunuhmu. Raja Yan berteriak ngeri saat melihat Lin Bai datang untuk membunuhnya. Baru saja, Raja Yan menyaksikan dengan matanya sendiri Lin Bai membunuh semua orang. Bahkan murid terbaik dari Akademi ke-9 Miracle Ridge mati di tangan Lin Bai seperti kertas. Mengenai ketakutan Lin Bai, Rock King tidak kalah takutnya dengan naga hitam. Lin Bai muncul dan pedang King Ge terangkat. Sinar cahaya pedang menebas secara langsung. Puff! Pedangnya jatuh, dan Lin Bai memotong tubuh Raja Yan menjadi 2 bagian dan jatuh ke tanah. Hong Su memandang Lin Bai dengan ekspresi agak terkejut. Pergi dan istirahat dulu, serahkan padaku.
Ye Suxin ada di sana, jaga dia. Setelah Lin Bai melirik Hongsu, dia mengatakan sesuatu sedikit, maju selangkah dan langsung menghilang. Di depan pigmen merah. Di sini, di pegunungan. Klan Iblis di Gua 72 memburu para prajurit dengan gila-gilaan di depan klan Iblis yang kuat ini, sebagian besar prajurit ini tidak dapat melindungi diri mereka sendiri. Hanya beberapa murid terbaik dari Akademi ke-9 Miracle Reach yang dapat bersaing dengan mereka, tetapi mereka dengan cepat dikepung dan dibunuh oleh klan Iblis. Suku monster terkutuk. Miracle Reach akan membalaskan dendam kita. Kalian semua harus mati. Setiap prajurit berteriak putus asa. Tiba-tiba, angin sepoi-sepoi lewat. Para pejuang yang putus asa ini hanya melihat cahaya pedang terang berkedip di depan mereka, dan monster yang menyerang mereka dipotong menjadi dua bagian, kemudian tubuh monster itu menghilang dan dimasukkan ke dalam tas penyimpanan. Hongsu datang ke sisi Ye Suxin. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Ye Suxin bertanya dengan cemas. Ye Suxin menggelengkan kepalanya sedikit, tapi matanya selalu terfokus pada Lin Bai. Hongsu mengikuti pandangan Ye Suxin. Saat ini, Lin Bai seperti mesin pembunuh. Kecepatan gerakan yang tidak dapat diprediksi dan kekuatan ilmu pedang yang tajam. Bunuh monster satu persatu dengan satu pedang. Hongsu berkata dengan dingin, kamu benar jika tidak memberitahunya. Jika kamu memberitahu dia bahwa anaknya disegel oleh senior Ye Wuhuan menggunakan teknik pendinginan es, dan bahwa teknik pendinginan es memiliki efek samping yang begitu besar, dia pasti akan melakukannya. Dia membunuh orang yang pergi ke Wu Feng dengan marah. Pada saat itu, semua orang yang berdiri di depannya akan mati. Ketika Hongsu menatap Lin Bai saat ini, ada sedikit ketakutan di matanya. Ye Suxin hanya bisa tersenyum pahit. Bab 994 Aliran Pemakaman Naga. Lin Bai membuat 9 putaran langkah pedangnya dan dengan cepat terbang melewati monster satu demi satu. Pedang itu melintas dan membunuh klan iblis secara langsung. Siapa kamu? Kirimkan namamu. Ah! Jangan bunuh aku. Pahlawan, pahlawan, iblis kecil itu tahu kesalahannya, iblis kecil itu tahu kesalahannya. Tolong jangan bunuh aku, pahlawan. Ah! Klan iblis di Gua 72 sedang menderita pukulan gila saat ini. Para prajurit yang masih dalam perkelahian tadi dan akan putus asa dan menunggu kematian tiba-tiba menemukan bahwa seseorang bergegas ke medan perang dan dengan cepat membunuh setiap klan iblis. Tidak, ada tuan di sini. Monster, mundur. Dalam sekejap mata, lebih dari 30 setan telah mati di bawah pedang Lin Bai. Ada lebih dari 50 iblis dari Gua 72 yang datang ke sini kali ini. Hanya dalam sekejap, sekitar 30 dari mereka terbunuh. Sungguh hal yang menakutkan. 20 monster yang tersisa melarikan diri ke segala arah dengan panik. Lari! Suku iblis melarikan diri. Kami menang. Di gunung, para prajurit mulai bersorak. Tidak ada yang lebih membahagiakan selain selamat dari bencana. Terlebih lagi, ketika mereka melihat Wu Qiyu dan Kai Yunqi melarikan diri karena malu barusan, mereka sudah putus asa, mereka semua siap menunggu kematian, dan mereka telah menyelesaikan kata-kata terakhir mereka di dalam hati. Namun, medan perang berubah dengan cepat. Klan monster Gua 72, yang begitu kuat sekarang, terbunuh dalam sekejap, dengan lebih dari 30 dari mereka terbunuh, sementara 20 sisanya melarikan diri karena malu. Kuas. Sosok Lin Bai muncul di gunung. Melihat klan iblis yang melarikan diri ke segala arah, ekspresinya membosankan. Lin Bai tidak ingin mengejar mereka lagi. Mereka berpencar dan melarikan diri. Bahkan jika Lin Bai dapat menangkap 3 atau 4 klan iblis lainnya juga dapat melarikan diri. Apalagi tempat ini adalah dunia prasejarah, surganya monster, jadi mereka tentu punya cara untuk lolos dari kejaran Lin Bai. Terima kasih, kakak senior, atas anugerah penyelamatan nyawamu. Murid Akademi Seni Bela Diriku Kong Fang tidak akan pernah melupakanmu. Ketika seorang murid melihat Lin Bai menampakkan sosoknya, dia berlutut dengan satu kaki dalam kegembiraan dan berkata dengan tulus. Jika Lin Bai tidak mengambil tindakan sekarang, saya khawatir ribuan prajurit di sini akan dibantai habis-habisan oleh 72 monster gua ini. Terima kasih, kakak senior Lin Bai, atas anugerah penyelamatan nyawamu. Jika kakak senior mendapat masalah di masa depan, kamu dapat pergi ke Akademi Formasi untuk menyapa. Aku, Tanggang, pasti akan melakukan yang terbaik. Terima kasih, kakak senior Lin Bai. Jika kakak senior Lin Bai membutuhkannya di masa depan, saya akan pedang Cao Meng dari Akademi Tao bersedia melewati api dan air untuk kakak senior Lin Bai, bahkan jika dia menyerah. Terima kasih, kakak senior Lin Bai, karena telah menyelamatkan hidupmu. Terima kasih, kakak senior Lin Bai. Suara terima kasih datang dari puncak gunung satu demi satu. Lin Bai tersenyum sedikit, mengabaikannya, dan langsung terbang ke bawah.
Pada saat ini, pertarungan sengit antara Ling Wu dan Liu Jingfeng juga menentukan pemenangnya. Liu Jingfeng dipukuli dengan darah oleh Ling Wu, merasa malu, dan berkata dengan suara dingin, kamu benar-benar mampu. Hari ini saya mengaku kalah. Saya pasti akan membiarkan ayah mertua saya datang mencari keadilan di masa depan. Dan Lin Bai, hal-hal di antara kita belum berakhir. Liu Jingfeng menatap Lin Bai dan mendengus dingin, berbalik dan menyelinap pergi. Lin Bai melihat ke belakang Liu Jingfeng yang melarikan diri dan tersenyum dengan jijik, sebagai tetua senior Akademi Tinju, ketika para murid menghadapi serangan iblis barusan, mereka tidak datang untuk membantu, melainkan bertarung dengan orang lain karena dendam pribadi. Benar-benar kamu adalah seorang penatua yang sia-sia. Orang tua ini adalah master di alam pil surgawi. Saya tidak bisa menghadapinya sekarang. Tunggu, seperti yang baru saja Anda katakan, masalah di antara kita belum berakhir. Lin Bai tersenyum dingin. Setelah Ling Wu mengalahkan Liu Jingfeng, dia datang ke sisi Ye Suxin dalam sekejap. Ling Wu melihat Ye Suxin penuh luka dan hampir mati. Wajahnya penuh rasa menyalahkan diri sendiri, dan dia berlutut dengan satu kaki, bawahan ini pantas mati. Untuk melindungi keselamatan wanita muda itu, tolong hukum aku. Bangunlah, Tuan Ling. Ini semua urusanku sendiri. Ye Suxin tidak menyalahkan Ling Wu. Bagaimanapun, Ye Suxin juga tahu tentang situasinya sekarang, Ling Wu terjerat oleh Liu Jingfeng dan tidak punya waktu untuk berpisah. Sekarang, Ye Suxin melihat Lin Bai datang dan berkata, Tuan Ling, ayo pergi. Melihat Ye Suxin sangat ingin pergi. Hongsu dan Ling Wu menoleh ke belakang dan melihat Lin Bai datang, dan segera mengerti. Ya, Ling Wu menggendong Ye Suxin di punggungnya, dan dengan gerakan cepat, dia berubah menjadi aliran cahaya dan menembak ke dalam hutan. Dengan kecepatan alam Tiandan, dia menghilang dalam sekejap mata. Hongsu tersenyum pada Lin Bai, lalu mengikutinya. Apakah kamu tidak ingin melihatku? Lin Bai berhenti dan melihat ke belakang Ye Suxin, Ling Wu, dan Hongsu pergi, dan tertegun di tempat. Kalau begitu lupakan saja. Semuanya baik-baik saja. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan melihat ke belakang. Pegunungan di sini berlumuran darah dan mayat. Bisa dibayangkan betapa tragisnya pertempuran tadi. Lin Bai pergi. Kembali ke pertempuran kota jiwa. Setelah Lin Bai pergi, aliran pegunungan yang awalnya tidak dikenal di dunia prasejarah ini memiliki nama. Tempat ini akan disebut Burial Dragon Stream mulai sekarang. Jika bukan karena hal lain, hanya karena pertempuran hari ini, terlalu banyak orang kuat yang terkubur di sini. Wu Qing, peringkat ketiga di Akademi Tinju. Chu Yi, nomor 8 di daftar naga terbang. Bai Chen berada di urutan kelima dalam daftar senjata. Kota Huajing ke-52 dalam daftar pedang. Ning Yunlong, peringkat ke-48 dalam daftar tinju. Ada banyak master top lainnya dari Akademi 9 Keajaiban Punggung Bukit. Di antara mereka, hampir setengah dari 200 master teratas dalam daftar pemburu meninggal di sini. Klan Monster. 72 lubang, nomor 1 dalam daftar hadiah, Naga Hitam, seorang jenius dari klan Naga Bumi. 72 lubang, kedua dalam daftar hadiah, jenius dari klan Macan Iblis, Ogre. 72 lubang, ketiga dalam daftar hadiah, jenius dari klan Tiankue, Firebird. Serta lebih dari 30 anggota klan iblis dari Gua 72, mereka semua mati secara tragis di sini. Sebanyak hampir 300 tuan dan orang kuat terbunuh di sini hari ini. Dengan begitu banyak master yang mati di sini, nama Dragon Burial Stream tidak berlebihan. Setelah pertempuran di Burial Dragon Stream, seluruh Battle Soul City telah berubah. Hampir setengah dari 200 prajurit teratas dalam daftar pemburu tewas, termasuk 10 master teratas di halaman ke-9 punggung Bukit Senji. Mereka semua mati di sini. Batu daftar pemburu kehilangan banyak orang kuat. Hal yang sama berlaku untuk klan iblis. Ketika 72 klan iblis gua yang tersisa kembali ke kedalaman dunia prasejarah. Setelah memberitahu Kaisar Naga tentang apa yang terjadi di aliran pemakaman naga, Kaisar Naga sangat marah. 2/3 dari 72 klan iblis gua mati, yang juga merupakan kerugian besar bagi klan iblis. Semua orang bertanya siapa yang membunuh mereka. Dan ketika mereka mengingatnya, sepertinya hanya ada satu orang yang membunuh mereka. Memikirkan hal ini, banyak prajurit menjadi ketakutan. Begitu banyak tuan, begitu banyak orang kuat. Master dalam daftar peringkat Akademi ke-9 Miracle Reach, klan iblis jenius dari 72 lubang klan iblis, sebenarnya dibunuh oleh satu orang. Orang itu adalah Lin Bai. Bunuh para pahlawan Miracle Reach terlebih dahulu. Bunuh semua monster di dunia prasejarah lagi. Mulai saat ini, nama Lin Bai bergema di seluruh 9 halaman punggung Bukit Senji, di seluruh kota jiwa perang, dan di seluruh alam desolate besar.
Pada saat yang sama, nama itu juga diingat secara diam-diam di hati tiga raja, penguasa tertinggi klan iblis. Keesokan harinya, nama seseorang muncul di daftar hadiah monster klan. Daftar hadiah monster. Pertama, temukan orang yang membunuh Long Lai dan dapatkan hadiah 1 juta poin. Kesembilan, Lin Bai, dengan bounty 100.000 poin. Orang ini membunuh 37 master gua dari 72 gua klan iblis di aliran pemakaman naga. Kekuatannya menakutkan, dan ilmu pedangnya luar biasa. Jika klan iblis jika Anda bertemu mereka, Anda akan membunuh mereka. Daftar bounty klan monster juga didasarkan pada poin. Tentu saja poin klan monster juga digunakan untuk ditukar dengan sumber daya pelatihan. Miracle Ridge memiliki sumber daya pelatihan Miracle Ridge, dan klan monster secara alami juga memiliki sumber daya pelatihan klan monster. Lin Bai tidak tahu bahwa dia telah masuk dalam daftar hadiah klan monster, dan berada di peringkat ke-9, dengan hadiah 100.000 poin. Pada saat ini, Lin Bai masuk ke aula pertukaran poin di Battle Soul City. Saudara ini, apakah kamu memburu monster di daftar hadiah? Apakah kamu di sini untuk menukarkan poin? Seorang prajurit di aula poin bertanya pada Lin Bai sambil tersenyum. Monster-monster di daftar hadiah. Lin Bai tersenyum misterius dan menyentuh tas penyimpanannya. Ada lebih dari 20 monster di daftar hadiah di dalamnya, termasuk naga hitam yang menempati peringkat pertama dalam daftar hadiah, dan yang kedua di daftar hadiah. Daftar hadiah. Ogre, burung pipit api yang ketiga. Babak 995, menjadi kaya dalam semalam. 1,3 juta poin. Battle Soul City, aula pertukaran poin. Disinilah daftar bounty dipublikasikan dan poin bounty dapat ditukarkan. Setelah Lin Bai kembali ke kota jiwa perang, dia segera datang ke sini. Apakah kakak senior ini ingin menukarkan poin? Seorang prajurit melangkah maju dan bertanya pada Lin Bai. Prajurit ini memiliki senyuman saleh dan baik hati di wajahnya, karena dia tahu bahwa orang yang bisa datang ke sini pastilah orang yang membunuh monster di daftar hadiah. Mereka yang bisa membunuh monster di daftar hadiah harus menjadi murid teratas di Miracle Ridge. Anda tidak dapat macam-macam dengan orang-orang ini. Saya memang di sini untuk menukarkan poin, Lin Bai mengangguk ringan. Prajurit itu tersenyum dan berkata, Qin Lu, saya dapat membantu kakak laki-laki saya. Saya ingin tahu apakah kakak laki-laki saya telah menemukan benda spiritual di daftar benda spiritual langit dan bumi, atau membunuh monster di daftar hadiah. Bisakah katakan padaku, adik laki-lakiku, aku akan membantumu. Periksa poin yang sesuai. Lin Bai mengangguk sedikit dan berkata, oke, monster di daftar hadiah. Periksa mereka. Segera, Lin Bai mengangkat tangannya dan melambai, dan sejumlah besar mayat monster muncul di depan Qin Lu. Mayat monster-monster ini semuanya adalah monster dari Gua 72, dan mereka juga monster-monster dalam daftar hadiah. Dalam perjalanan kembali ke Battle Soul City, Lin Bai menghitung semua monster ini. Qin Lu melihat monster yang dikeluarkan Lin Bai, pupil matanya membesar dan dia menarik napas. Ini adalah naga hitam yang nomor 1 di daftar hadiah. Ogre yang berada di urutan kedua dalam daftar hadiah. Burung pipit api yang berada di urutan ketiga dalam daftar hadiah. 97 di daftar hadiah monster batu abadi. Ya Tuhan, ada 99 monster di daftar hadiah, dan kamu membunuh setengah dari mereka. Qin Lu ketakutan saat melihat mayat-mayat itu monster tersebar di mana-mana di aula poin. Gemetar. Sangat buruk. Salah satu monster yang telah dikalahkan Lin Bai sekarang adalah eksistensi dominan di dunia kuno. Saya tidak tahu berapa banyak master dalam daftar pemburu yang pergi memburu mereka, tetapi mereka semua dibunuh oleh mereka. Selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya seorang pejuang mengalahkan lebih dari 30 monster-monster dalam daftar hadiah sekaligus. Bagaimana mungkin Qin Lu tidak terkejut dengan ini? Pada saat ini, para prajurit di aula integral semua memandang Lin Bai dan tumpukan tulang monster dengan ngeri. Ya Tuhan, naga hitam itu terbunuh. Naga hitam ini adalah monster yang sangat dekat dengan level murid utama. Bagaimana bisa dia dibunuh? Si Ogre juga terbunuh. Di sana juga api. Sparrow, siapa orang ini? Dia benar-benar bisa membunuh begitu banyak monster. Banyak prajurit di sekitar yang datang ke papan skor untuk menukarkan poin mereka tercengang saat melihat mayat monster tersebut. Ada seruan di sekeliling. Qin Lu menatap mayat di depannya dalam keheningan, tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Lin Bai berdiri di aula integrasi, menyadari tatapan di sekelilingnya, seolah-olah dia sedang dipandang oleh orang lain seperti monyet. Segera, Lin Bai terbatuk ringan, ahem, adik laki-laki ini, tolong hitung dan beri saya poin. Oh, maaf, kakak senior, itu tidak sopan. Qin Lu akhirnya sadar kembali. Buru-buru mengeluarkan buku tebal dari tas penyimpanan.
Sesuai dengan monster, poin dihitung satu per satu. Pertama dalam daftar hadiah, naga hitam, 200.000 poin. Kedua dalam daftar hadiah, ogre, 150.000 poin. Ketiga dalam daftar hadiah, Firebird, 150.000 poin. Kedua dalam daftar hadiah, Firebird, 150.000 poin. 11, Raja Batu, 90.000 poin. 97 dalam daftar hadiah, Iblis Batu Abadi, 50.000 poin. Qin Lu memegang buku itu dan menghitung dengan hati-hati. Setelah berpikir sejenak, dia mengangkat kepalanya dan berkata kepada Lin Bai, "Saudaraku, aku sudah menghitungnya untukmu. Kamu telah mengalahkan total 37 monster-monster di daftar hadiah. Anda bisa mendapatkan 1,3 juta poin. Hadiah. Tolong beri saya token identitas Anda dan saya akan membagi poin di antara Anda." Ketika Qin Lu mengatakan ini, kata-katanya bergetar. 1.300.000 poin. Qin Lu tidak pernah berani bermimpi bahwa suatu hari dia akan mendapatkan begitu banyak poin. Ketika para prajurit di sekitarnya mendengar 1,3 juta poin, mereka juga menghirup udara dingin. Ya Tuhan! Aku telah berburu monster selama 5 tahun di dunia kuno, dan seluruh harta bendaku bahkan tidak memiliki 100.000 poin. Orang ini sebenarnya memiliki 1,3 juta poin dalam satu tarikan napas. Sulit dipercaya. Sial, jika aku punya 1,3 juta poin, semua wanita di Miracle Ridge harus membayarnya. Kamu menjadi kaya dalam semalam. Para prajurit di sekitar memandang Lin Bai dengan iri. Takut, tapi juga serakah. 1.300.000 poin. Ya, Lin Bai sangat puas dengan poin tersebut dan menyerahkan token identitas kepada Qin Lu. Qin Lu dengan hormat mengambil tanda identitas Lin Bai, wajahnya penuh rasa hormat. Setelah menerima token identitas, Qin Lu segera melihat asal dan nama Lin Bai. Dia melihat tanda identitas tertulis di atasnya, Akademi Pedang, Lin Bai. Nama ini mungkin akan menjadi mitos di klasemen dunia prasejarah mulai sekarang, kata Qin Lu dengan penuh semangat. 1,3 juta poin, ini mungkin jumlah total pemburu dalam daftar pemburu di seluruh dunia prasejarah dalam sejarah. Setelah itu, Qin Lu pergi ke aula belakang, membagi poin tersebut menjadi token identitas Lin Bai, dan mengembalikannya ke Lin Bai ketika dia kembali. Lin Bai mengambil token identitas dan melihatnya, yang berbunyi, 1,3 juta poin. Selamat tinggal. Setelah Lin Bai mendapatkan poin, dia tidak berencana untuk tinggal lama dan langsung keluar dari aula poin. Beberapa prajurit yang mengawasi mengikuti Lin Bai pergi. Lin Bai, yang baru saja keluar dari aula poin, bergumam pada dirinya sendiri, 1.300.000 poin sudah cukup bagi saya untuk berlatih Mo Wenjian, dan ada tubuh Long Lai di dalam tas penyimpanan, yang bernilai 100.000 poin. Apakah kamu menginginkan ini? Lin Bai berpikir dalam hati. Tidak, tidak, tidak. Lin Bai dengan cepat mengambil keputusan. Apakah ada yang mengikutiku? Haha. Lin Bai tersenyum tipis, bergoyang, dan memasuki gang terpencil. Penyamaran hantu. Wajah dan sosok Lin Bai berubah menjadi pria berjanggut berusia pertengahan 20-an. Pria berjanggut ini jelas adalah pria yang disamarkan Lin Bai seperti ketika dia membunuh Long Lai di Sin Qingshan. Lin Bai mengganti pakaiannya dan berbalik lagi. Kemudian, Lin Bai berjalan menuju Points Hall lagi. Hah? Di mana anak itu? Mengapa dia hilang? 3 atau 4 orang yang mengikuti Lin Bai berteriak ngeri ketika mereka melihat tidak ada seorang pun di gang. Lalu, mereka melihat Lin Bai keluar. Hei, pernahkah kamu melihat seorang pria berusia sekitar 20 tahun? Orang-orang ini bertanya pada Lin Bai. Tidak. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan langsung berjalan. Kembali ke aula poin. Lin Bai mengeluarkan tubuh Long Lai lagi dan menukarnya dengan 100.000 poin. Tentu saja, Lin Bai mengambil tanda identitas dari seorang murid lemah yang meninggal di aliran pemakaman naga, seorang murid bernama Wu Song. Murid ini sendirian, tanpa saudara, teman, atau keluarga, dia adalah seorang yatim piatu, dan kebetulan dia dimanfaatkan oleh Lin Bai. Wu Song, murid Akademi Pedang. Saudara Wu Song, ini 100.000 poinmu. Qin Lu menambahkan 100.000 poin lagi ke token identitas Wu Song. Lin Bai membawa Lin Bai dan berjalan keluar dari Points Hall tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Selain monster-monster ini di daftar hadiah, ada juga sejumlah besar monster di alam ramuan manusia tingkat 9 di tas penyimpananku. Tang Bufan mengatakan sebelumnya bahwa monster-monster ini dapat dijual di pasar gelap. Beberapa kali lipat harganya. Saya belum pernah ke pasar gelap ini, dan sekarang saya hanya ingin pergi dan mengalaminya. Lin Bai tersenyum dan berjalan menuju ke arah pasar gelap. Bab 996 Pasar Gelap. Lelang besar. Lin Bai menemukan gang terpencil, mengubah wajahnya,
dan kemudian menambahkan 100.000 poin pada token identitas Wusong ke token identitasnya sendiri. Namun Lin Bai tidak membuang tanda identitas Wusong, melainkan menyimpannya di tas penyimpanan. Pasar gelap, meski terletak di Battle Soul City. Tapi tidak ada yang tahu di mana pasar gelap itu berada. Ada pintu rahasia di salah satu aula di lantai pertama. Pintu rahasia ini mengacu pada pintu pasar gelap. Lin Bai menemukan murid acak di Battle Soul City dan memberinya 100 poin. Dia memberitahu Lin Bai jalan menuju pasar gelap. No. 999 Dengzi Land. Ini dia. Lin Bai berdiri di sini, melihat ke pintu, lalu mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Disinilah muridnya baru saja memberitahu Lin Bai jalan menuju pasar gelap. Pintu ke pasar gelap ada di Dengzi Land No. 999. Mendorong pintu terbuka, tidak ada bangunan di dalamnya, tapi jalan batu menuju ke bawah tanah. Apakah pasar gelap berada di bawah tanah? Lin Bai berkata dengan bingung, lalu berjalan menyusuri jalan batu selangkah demi selangkah. Berjalan ke depan sekitar setengah jam. Lin Bai mendengar suara berisik datang dari depan, dan lampu menyala dalam kegelapan. Sepertinya kita sudah sampai. Lin Bai tersenyum tipis dan berjalan cepat. Benar saja, saat keluar dari jalan batu ini, ada alun-alun bawah tanah yang besar di depan Anda. Di sekitar alun-alun, ada lorong-lorong lain. Para prajurit yang sekarang berada di alun-alun dengan cepat berjalan ke lorong lain dan menghilang. Lin Bai mendongak dan melihat beberapa kata tertulis di atas bagian itu. Menara Pembunuh Iblis, tempat di mana monster dijual. Rumah lelang, tempat untuk pelelangan. Total ada sekitar 50 jalur lainnya, yang mengarah ke tempat lain. Lin Bai datang ke pasar gelap dengan tujuan menjual tulang monster. Menara Pembunuh Iblis. Lin Bai mengidentifikasi lorong ini dan berjalan masuk. Ada banyak pejuang yang datang dan pergi di jalur ini, dan arus orang cukup ramai. Ini seperti pergi ke pasar. Di lorong ini, setelah berjalan lama, Lin Bai menemukan kamar batu kecil di depannya, dengan prajurit duduk di dalamnya. Banyak prajurit yang memasuki lorong ini memilih kamar batu. Setelah memasukinya, pintu batu ruangan ditutup. Jadi begitu. Apakah ruangan batu ini hanya untuk menghitung monster? Lin Bai memandanginya sebentar, memahami tujuan dari ruangan kecil di lorong ini, dan terus berjalan ke depan. Segera, Lin Bai melihat sebuah ruangan kosong di depannya, masuk, dan menutup pintu batu. Halo rekan Tao, saya Hong Liang. Saya ingin tahu monster seperti apa yang ingin Anda jual. Orang yang menerima Lin Bai adalah seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut putih, memandang Lin Bai sambil tersenyum. Lin Bai tersenyum dan berkata, memang ada banyak monster yang dijual di sini. Silakan minta sesama penganut Tao untuk memperkirakan harganya. Lin Bai mengangkat tangannya dan mengeluarkan banyak monster dari tas penyimpanan. Lin Bai hanya mengeluarkan sepertiga monster di tas penyimpanan, dan ruangan kecil itu sudah terisi. Aku pergi. Orang tua Hong Liang sangat ketakutan sehingga matanya dipenuhi ketakutan ketika dia melihat begitu banyak monster. Monster batu yang memanjat gunung. Binatang segi 8. Begitu banyak monster, dan semuanya berada di alam ramuan manusia tingkat 9. Mata lelaki tua itu ngeri. Lin Bai berkata dengan lembut, ini hanya sepertiga dari tas penyimpananku. Setelah kamu menghitungnya dengan jelas, aku akan menghabisi monster lainnya. Apakah ada yang lain? Aku akan mengeluarkannya sekarang. Yang ketiga, orang tua itu memandang Lin Bai seolah-olah dia melihat hantu. Lin Bai tersenyum dan berkata, mari kita menghitung. Rekan Tao, bolehkah saya bertanya, apakah Anda seorang pejuang dalam daftar pemburu? Lelaki tua itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Yah, seharusnya tidak demikian sekarang, kata Lin Bai ringan. Apa yang terjadi di Dragon Burial Stream belum sepenuhnya tersebar, dan daftar pemburu War Soul City belum diperbarui. Hanya sedikit orang yang tahu apa yang dilakukan Lin Bai di Dragon Burial Stream. Diperkirakan akan memakan waktu sekitar setengah bulan untuk menunggu berita tentang apa yang terjadi di Dragon Burial Stream terungkap. Oh, lelaki tua itu mengangguk dengan ragu. Bagaimana dia bisa memburu begitu banyak monster tanpa menjadi pejuang dalam daftar pemburu? Kalau begitu mohon tunggu sebentar, rekan Tao, dan saya akan menghitungnya untuk Anda. Orang tua itu mulai menghitungnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Menghitung batch demi batch. Ketika orang tua itu selesai menghitung kumpulan ini, dia menyimpannya, dan kemudian Lin Bai mengeluarkan kumpulan lainnya. Orang tua itu tampak ketakutan lagi. Gila, kenapa banyak sekali? Orang tua itu terus menghitung. Setelah selesai, kelompok lain datang. Wajah lelaki tua itu berkedut beberapa kali, dan dia berpikir, kamu pasti telah membunuh semua monster di dunia kuno. Kelompok demi kelompok. Setelah Lin Bai mengeluarkan 9 batch. Tangan lelaki tua itu gemetar setelah menghitung.
Setelah 9 gelombang, lelaki tua itu melihat bahwa Lin Bai tidak lagi mengeluarkan monster-monster itu, dan dia segera bertanya dengan gembira, tidak lagi. Hampir saja. Lin Bai tersenyum ringan dan berkata, beri aku harga. Orang tua itu mendengar Lin Bai tidak berkata apa-apa lagi dan sangat tersentuh hingga dia hampir menangis. Mohon tunggu sebentar, rekan Tao. Kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Segera, lelaki tua itu segera mengeluarkan sempoa dan memberi perkiraan pada Lin Bai. Rekan Tao, ayo kita hitung. Total poin yang bisa dijual untuk monster-monster ini adalah. Orang tua itu mengatakan ini, dan matanya melebar. Orang tua itu mengumpat dalam hatinya, sial, kenapa banyak sekali? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, berapa? Mata lelaki tua itu tertegun, dan dia menatap Lin Bai dan berkata, total 500.000 poin. Oh, 500.000. Lin Bai mengangguk ringan. Ketika lelaki tua itu melihat betapa polosnya Lin Bai, wajahnya tiba-tiba menunjukkan ketakutan. Apa yang dimaksud dengan, oh, 1,5 juta poin? Saudaraku, bisakah kamu lebih serius? Ini 1,5 juta poin. Berapa banyak pejuang yang tidak bisa mendapatkan begitu banyak poin seumur hidup mereka? Oke, beri aku poinnya. Lin Bai tersenyum ringan dan menyerahkan token identitas. Orang tua itu kemudian mentransfer poin tersebut ke token identitas Lin Bai. Karena monster itu telah dijual, aku akan pergi. Lin Bai berdiri dan bersiap untuk pergi. Rekan Tao, tunggu sebentar. Orang tua itu berteriak dengan tergesa-gesa, rekan Tao, hari ini hanya kebetulan. Pasar gelap kami mengadakan lelang skala besar hari ini. Apakah Anda bersedia berpartisipasi, Pendeta Tao? Lelang skala besar. Seberapa besar? Lin Bai bertanya sambil tersenyum. Orang tua itu berkata, kalau dipikir-pikir, hanya tersisa setengah bulan sebelum kompetisi daftar pahlawan di Miracle Ridge, jadi setiap tahun sebelum kompetisi daftar pahlawan, itu adalah waktu ketika pasar gelap mengadakan acara besar lelang skala besar. Pada saat ini, banyak prajurit menimbun sejumlah besar poin untuk membeli harta agar menonjol dalam daftar pahlawan dan mendapatkan ketenaran dan kekayaan. Jadi lelang ini adalah waktu ketika pasar gelap membawa keluarkan harta paling banyak setiap tahun. Banyak di antaranya tidak dapat dibeli sepanjang tahun. Anda dapat melihat semua pemahaman langka di pelelangan, dan ada juga banyak senjata spiritual kelas 9, formasi magis, jimat spiritual, penyelamat jiwa senjata spiritual, teknik magis, dan banyak harta lainnya. Ada juga harta langka yang telah hilang di dunia. Seni bela diri selama bertahun-tahun. Bahan, rekan Tao, apakah Anda tertarik? Lelaki tua itu bertanya sambil tersenyum. Apakah ada senjata dan teknik spiritual? Lin Bai menjadi sedikit tertarik. Karena pedang dua tangan, Lin Bai masih kekurangan senjata spiritual yang berguna. Selain itu, Lin Bai juga ingin menemukan teknik pemurnian tubuh yang baru untuk dipraktikkan. Teknik di balik tubuh pertarungan emas, orang tua Dewa Perang hanya mengajarkan 3 level pertama, dan Lin Bai tidak memiliki sisanya. Kamu bisa pergi dan melihat-lihat, Lin Bai mengangguk dan tersenyum. Orang tua itu tersenyum dan berkata, baiklah, rekan Tao, mohon tunggu sebentar. Saya akan mengatur seseorang untuk segera membawa Anda ke sana. Lin Bai mengangguk. Bab 997 Naga Piton berubah. Lelang skala besar yang diadakan di pasar gelap biasanya baru dimulai sebelum kompetisi pahlawan. Lagi pula, dalam setahun terakhir, sejumlah besar prajurit mengumpulkan poin untuk kompetisi ini. Oleh karena itu, lelang skala besar adalah pertarungan antara naga dan harimau setiap tahun. Lin Bai duduk di kamar batu beberapa saat, tidak lama kemudian, lelaki tua itu kembali bersama seorang wanita cantik. Rekan Tao, ini Nona Gong Chan. Dia akan membawamu ke pelelangan. Jika kamu punya permintaan, kamu bisa memberitahunya. Selama tidak berlebihan, pasar gelap akan memuaskanmu. Pria tersenyum pada Lin Bai. Lin Bai berdiri, menangkupkan tinjunya dan memberi hormat, saya Lin Bai. Gong Chan telah bertemu kakak senior. Wanita ini sangat sopan dan membungkuk selembut air. Setelah lelaki tua itu menarik Gong Chan dan membisikkan beberapa patah kata, wajah Gong Chan terkejut, dan kemudian ketika dia melihat ke arah Lin Bai lagi, senyuman di wajahnya menjadi lebih cerah. Kakak senior Lin Bai, silakan ikut dengan saya. Pelelangan akan segera dimulai, kata Gong Chan sambil tersenyum. Oke, pimpin jalan. Lin Bai mengangguk dan tersenyum, lalu mengikuti Gong Chan keluar dari ruangan batu. Apakah kakak senior Lin Bai sering berlatih di alam liar? Gong Chan bertanya pada Lin Bai sepanjang jalan. Masuk saja dan bersenang-senanglah, jawab Lin Bai santai. Kakak senior Lin Bai benar-benar kuat. Dia bisa membunuh begitu banyak monster hanya dengan bermain. Gong Chan menunjukkan sedikit kekaguman di wajahnya, kuil tahu mana yang berasal dari kakak senior Lin Bai. Lin Bai tertegun. Dia melirik Gong Chan.
Wanita ini memberitahu Lin Bai apa yang dia katakan. Lin Bai tersenyum dan berkata, bukankah pasar gelap mengajarkanmu untuk tidak bertanya tentang hal-hal yang tidak boleh kamu tanyakan? Gong Chan tertegun, dengan sedikit rasa malu di wajahnya. Aku kasar, kata Gong Chan sambil tersenyum malu. Sepanjang perjalanan, Gong Chan terus bertanya pada Lin Bai, dan segera membawa Lin Bai ke lokasi rumah lelang. Tanpa basa-basi lagi, Gong Chan membawa Lin Bai ke sebuah ruangan yang sangat mewah. Kakak senior Lin Bai, silakan duduk. Lelang akan dimulai setengah jam lagi. Gong Chan terkekeh. Lin Bai duduk dengan tenang dan melihat sekeliling. Gong Chan tidak pergi, tapi berdiri di samping kursi Lin Bai. Saya khawatir ruangan ini tidak sederhana, Lin Bai bertanya sambil tersenyum tipis. Gong Chan tersenyum dan berkata, ada ruangan khusus di area VIP. Para prajurit yang bisa datang ke ruangan ini semuanya adalah master di daftar peringkat Akademi ke-9 Punggung Bukit Senji, atau prajurit senior di daftar pemburu. Lin Bai tiba-tiba sadar, mengangguk. Lin Bai berdiri dan melihat, lalu mendekati jendela. Di alun-alun di bawah, ada sekitar 10.000 kursi. Alun-alun tersebut sudah penuh sesak saat ini. Dan Lin Bai melihat ke apa yang disebut area VIP, yang hampir dipenuhi oleh banyak prajurit. Lin Bai menunggu dengan sabar. Setengah jam berlalu dengan cepat. Saudaraku, pelelangan telah dimulai. Teriak Gong Chan kepada Lin Bai sambil tersenyum. Lin Bai menjadi tertarik saat ini dan melihat keluar jendela di platform tinggi, ada lelaki tua ini berjalan perlahan. Saya Zhao Yongsheng. Saya merasa terhormat menjadi tuan rumah lelang skala besar yang diadakan oleh pasar gelap hari ini. Saya sudah melihat barang-barang dalam lelang ini, yang membuat saya iri, dan saya yakin saya tidak akan melakukannya mengecewakan kalian semua. Ya. Kata lelaki tua bernama Zhao Yongsheng sambil tersenyum. Senior Zhao Yongsheng sebenarnya mengadakan pelelangan. Bagus, pasti ada harta penting dalam pelelangan ini. Saya telah bertemu senior Zhao Yongsheng. Sejumlah besar prajurit di alun-alun di lantai pertama saling berhadapan. Zhao Yongsheng memberi hormat dengan hormat. Lin Bai tidak tahu siapa Zhao Yongsheng. Siapa dia? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Gong Chan berkata dengan tenang, senior Zhao Yongsheng adalah kepala penilai harta karun di pasar gelap kita. Secara umum, dia tidak akan naik ke panggung untuk menjadi tuan rumah pelelangan, tetapi begitu senior Zhao Yongsheng naik ke atas panggung, pasti ada harta karun. Zhao Yongsheng senior hanya menyelenggarakan 2 lelang secara total, dan keduanya adalah harta karun yang dilelang dengan harga setinggi langit di pasar gelap. Satu lelang untuk senjata spiritual yang sangat bela diri. Salah satunya adalah pil kaisar manusia. Lin Bai tiba-tiba menyadari dan mengangguk. Jadi sepertinya perjalananku hari ini tidak akan sia-sia. Lin Bai berkata sambil tersenyum. Karena senior Zhao Yongsheng yang bertanggung jawab, saya yakin akan ada banyak hal baik dalam lelang hari ini, kata Gong Chan sambil tersenyum tipis. Lin Bai mengangguk sedikit dan perlahan mulai menantikannya. Setelah Zhao Yongsheng muncul, dia bertukar beberapa kata dengan semua murid yang hadir, lalu tiba-tiba mengganti topik pembicaraan dan berkata, kalau begitu, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai pelelangan hari ini. Ini adalah item lelang pertama. Nilai. Senjata spiritual kelas 9. Pedang Kaisar Darah. Berasal dari Akademi Senjata Dao Punggungan Senji. Zhao Yongsheng memperkenalkan pedang Kaisar Darah ke satu sisi dengan ringan dan berkata, senjata spiritual kelas 9, pedang Kaisar Darah, harga lelang adalah 1000 poin, dan setiap kenaikan tawaran tidak boleh kurang dari 100 poin. Silakan menawar, kata Zhao Yongsheng. Lin Bai duduk di area VIP dan berkata sambil tersenyum, sungguh luar biasa. Item lelang pertama adalah senjata spiritual kelas 9. Dengan titik awal yang begitu tinggi, sepertinya akan ada lebih banyak harta di masa depan. Gong Chan dari penyimpanan dia mengeluarkan gulungan dari tas dan berkata kepada Lin Bai, saudaraku, pedang Kaisar Darah ini dibuat oleh Wen Yingdi, pemurni senjata Akademi Qidao. Bahan utamanya adalah batu esensi darah dan 512 jenis pedang. Butuh waktu 1 tahun untuk menyempurnakan bahan pembantunya. Kekuatan pedang ini cukup bagus. Saat kekuatan spiritual diaktifkan, aura jahat darah yang kuat meresap ke udara. Umumnya, prajurit yang lebih lemah tidak dapat menahan senjata ini sama sekali. Roh jahat darah. Harga awal adalah 1000 poin, dan diperkirakan akan berhenti di sekitar 70.000 poin. Lin Bai menatap Gong Chan dengan heran dan berkata sambil tersenyum, kamu benar-benar tahu ini. Gong Chan berkata sambil tersenyum. Lin Bai mengangguk. Harga senjata spiritual kelas 9 itu hanya bernilai 70.000 poin. Lin Bai bertanya dengan bingung. Gong Chan berkata dengan tenang, jika senjata spiritual tingkat 9 dipecah, mereka dapat dibagi menjadi 3, 6, dan 9 tingkat.
Senjata spiritual tingkat 9 yang lebih rendah memiliki sekitar 50.000 poin. Yang sedang sekitar 70.000 poin. Yang lebih rendah sekitar 70.000 poin. Yang bagus harganya sekitar 100.000 poin. Lin Bai mengangguk perlahan setelah mendengar perkenalan Gong Chan. Segera, pedang Kaisar Darah diperebutkan hingga berdarah-darah oleh sekelompok pembudidaya pedang. Setelah menawar sekitar setengah jam, akhirnya dibeli oleh seorang ahli di area VIP seharga 77.000 poin. Lin Bai diam-diam berpikir dalam hatinya, memang mirip dengan perkiraan Gong Chan, dengan sekitar 70.000 poin, dia tidak akan terus menelepon. Saya tidak tahu kapan senjata spiritual berbentuk pedang dan teknik pelatihan tubuh akan dilelang. Tujuan utama Lin Bai datang ke sini adalah untuk senjata dan teknik spiritual. Menunggu lama. Setelah mengeluarkan sekitar selusin item lelang, Zhao Yongsheng berkata, item lelang berikutnya adalah teknik pelatihan tubuh yang disebut Transformasi Naga Piton. Bab 998 bertemu Wu Qiyu dan Kai Yunqi lagi. Lin Bai hampir kehilangan minat, tapi tiba-tiba dia mendengar Zhao Yongsheng berbicara tentang teknik latihan tubuh. Berubah menjadi ular piton. Mata Lin Bai tiba-tiba berbinar. Segera, Gong Chan melihat bahwa Lin Bai tampaknya sangat tertarik dengan transformasi naga piton, jadi dia membuka gulungan di tangannya dan berkata dengan ringan, transformasi naga piton dilelang di pasar gelap oleh seorang prajurit tak dikenal. Transformasi naga piton ini adalah keterampilan gabungan yang sangat kuat, dibagi menjadi 3 tingkatan, atas, tengah, dan bawah. Menurut apa yang diperkenalkan dalam transformasi naga piton, setelah Anda berlatih ke tingkat yang lebih rendah, Anda dapat bertarung di bumi dan alam dengan hanya mengandalkan kekuatan fisik. Berkultivasi ke tingkat menengah, Anda bisa bertarung di alam pil surgawi. Berkultivasi ke tingkat atas, Anda bisa bertarung di alam surga terbang. Tapi transformasi naga piton ini juga memiliki kekurangan, yaitu, setelah prajurit melampaui alam pil surgawi, transformasi naga piton ini tidak akan berpengaruh lagi. Setelah mendengar perkenalan Gong Chan, Lin Bai berkata dengan sedih, bisakah kamu berkultivasi hanya untuk tingkat tertinggi dari alam Tiandan? Setelah menerobos alam Tiandan, transformasi naga piton tidak akan memiliki efek lain. Tapi tidak apa-apa. Selama saya bisa mengembangkan transformasi naga piton tingkat ketiga, setidaknya itu akan terjadi, izinkan saya mendapat tempat di Miracle Ridge dan di alam pil surgawi. Itu sudah cukup. Setelah saya menerobos ke alam Feitian, masalah besarnya adalah cari saja teknik pemurnian tubuh lainnya. Setelah Lin Bai memikirkannya diam-diam, dia memutuskan untuk mendapatkan transformasi naga piton ini. Setelah Zhao Yongsheng memperkenalkan transformasi naga piton secara detail, dia menarik perhatian sekelompok besar orang. Zhao Yongsheng terkekeh pelan, harga lelang transformasi naga piton, harga awal, adalah 5.000 poin, dan setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 100 poin. Rekan-rekan Tao, tolong. Zhao Yongsheng berkata dengan senyuman lembut. Gong Chan tersenyum dan berkata, sangat sulit untuk mempraktikkan transformasi naga piton ini. 3 transformasi dan 3 penyiksaan, banyak pejuang tidak dapat bertahan. Meskipun ada banyak pejuang yang memperhatikan transformasi naga piton saat ini. Aku khawatir mereka juga akan mempertimbangkan diri mereka sendiri. Bisakah kamu bertahan dari rasa sakit transformasi dan berubah menjadi naga? Tetapi jika ada pejuang di sini yang berspesialisasi dalam pemurnian tubuh, maka permintaan untuk transformasi naga piton akan terlalu besar. Jadi, transformasi naga piton ini saya perkirakan nilainya sekitar 80.000 poin. Kata Gong Chan dengan tenang di belakang Lin Bai. Lin Baizi mendengarkan dengan cermat dan tidak terburu-buru menanyakan harga. Namun para pejuang di bawah tidak berpikir demikian, dan mulai menaikkan harga secara gila-gilaan. 7.000 poin. 8.000. 9.000. 30.000 poin. Ketika panggilan mencapai 30.000 poin, banyak prajurit terdiam. 30.000 poin sudah banyak terakumulasi seumur hidup, dan tidak ada gunanya terus memperjuangkannya. Hahaha, aku menawarimu 30.000 poin. Sepertinya tidak ada yang mengambilnya, jadi transformasi naga piton ini milikku. Duduk di bawah adalah seorang bajingan. Dia berdiri dan menatap Zhao Yongsheng dengan mata berapi-api. Buku rahasia di tangannya tersenyum. Zhao Yongsheng tersenyum tipis dan tidak terburu-buru. Lagi pula, yang menawar adalah para prajurit di alun-alun, tapi tidak ada satupun prajurit di area VIP yang bersuara. Zhao Yongsheng tidak percaya bahwa para pejuang di area VIP tidak akan tertarik dengan cheat. 50.000 poin. Pada saat ini, suara sembrono keluar dari area VIP. Lin Bai melihat dengan seksama dan melihat suara datang dari sebuah ruangan di atas area VIP. Siapa itu? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Gong Chan melihatnya dengan mata lancip dan berkata, Wu Qiyu dari kamar No.
9 di Tianzi adalah murid utama Culong Yuan di Senjiling Jiu Yuan. Dia juga seorang pemurni tubuh. Dia mungkin sangat ahli dalam transformasi naga piton. Membutuhkan. Ternyata itu dia, Lin Bai tersenyum tipis. Kakak senior dan Wu Qiyu saling kenal. Bisakah Anda meminta saya memberitahu Anda dan mengundang Wu Qiyu senior untuk datang? Kata Gong Chan sambil tersenyum. Haha, jalan antar musuh sempit. Lin Bai tersenyum dingin. Dengan baik. Gong Chan mendengar suara dingin Lin Bai dan langsung merasa malu. Dia mengira Lin Bai dan Wu Qiyu telah berteman selama bertahun-tahun, tapi dia tidak menyangka Lin Bai dan Wu Qiyu punya dendam. Karena itu yang dia suka, aku tidak akan membiarkan dia mendapatkan apa yang dia inginkan. 60.000 poin. Lin Bai berteriak dengan tenang. Saat Lin Bai selesai berteriak, suara Wu Qiyu melanjutkan, 70.000 poin. Haha, kamu lebih kaya dariku. Lin Bai mencibir, dan Feng Qingyun tersenyum ringan, 80.000 poin. 90.000 poin. Wu kata-kata Qiyu masih sembrono, sepertinya 90.000 poin ini hanyalah setetes air baginya. 100.000 poin, kata Lin Bai sambil tersenyum tipis. 11 poin, jawab Wu Qiyu. 120.000 poin. 130.000 poin. 140.000 poin. Lin Bai melaporkan 140.000 poin dengan senyum menarik di wajahnya. Di sana, wajah Wu Qiyu gelap. Wu Qiyu sangat santai tentang 89.000 poin sekarang, lagi pula, sebagai murid utama Culong Yuan, dia memiliki banyak tabungan dalam hidupnya, dan dia tidak peduli dengan 89.000 poin. Tapi ketika Lin Bai meneriakkan, 140.000 poin, Wu Qiyu terkejut saat mengetahui bahwa orang ini mencoba berdebat dengannya. 150.000 poin. Teriak Wu Qiyu. Begitu suara Wu Qiyu turun, Lin Bai berteriak, 160.000 poin. 170.000 poin. Sudah ada kemarahan di wajah Wu Qiyu, dan dia pada dasarnya yakin di dalam hatinya bahwa seseorang sedang berperang melawannya. Dia berargumen, kalau tidak, bagaimana dia bisa menggigitnya seperti ini? 180.000 poin, Lin Bai tersenyum ringan. Para prajurit di alun-alun di bawah tercengang dan menatap kosong ke lantai atas area VIP. Bao Zhao Yongsheng seperti ini, dan dia juga tercengang. Apa yang sedang kamu lakukan? Lebih kaya dari siapapun. Zhao Yongsheng dan Gong Chan sama-sama tahu bahwa meskipun transformasi naga piton memiliki nilai yang luar biasa, biayanya paling banyak hanya lebih dari 100.000 poin, yang hampir cukup, dan tidak akan bernilai 180.000 poin. Wu Qiyu duduk di kamar dengan wajah muram, berpikir diam-diam di dalam hatinya. Wu Qiyu pada dasarnya menyimpulkan dalam hatinya bahwa selama dia terus menaikkan harga, pihak lain pasti akan mengikutinya. 190.000 poin. Wu Qiyu mengertakkan gigi dan menyebutkan harganya lagi. Wu Qiyu sangat ingin mendapatkan transformasi ular piton naga ini, yang merupakan salah satu tujuan utama kedatangannya ke Battle Soul City. Jika tidak, dia tidak akan datang ke Battle Soul City dengan mudah, dia juga tidak akan pergi ke Great Desolate Realm. Gong Chan melihat Lin Bai dan Wu Qiyu saling berhadapan di udara, dan segera berkata, kakak senior, harap tenang, Wu Qiyu ini adalah murid utama Akademi Culong, dan dia sangat kuat di antara 9 halaman punggung Bukit Senji. Besar, jika kamu memiliki konflik dengannya, aku khawatir ini akan menyulitkanmu di masa depan. Tidak masalah. Lin Bai terkekeh dan melanjutkan mengutip. 200.000 poin. Lin Bai menjawab dengan santai. Hahaha. Wu Qiyu tersenyum marah, berdiri dari kursinya, dan berteriak ke arah Lin Bai, Wu Qiyu, murid utama Xiaolong Yuan, maukah kamu bertanya siapa rekan Tao yang begitu kaya yang bisa keluar? Begitu kita melihatnya, aku, Wu Qiyu, pasti akan datang mengunjungiku suatu hari nanti. Kamu ingin bertemu denganku? Haha, apakah kamu takut? Lin Bai berdiri dari kursi dan menatap Wu Qiyu dengan dingin. Bab 999 Pasir Keabadian. Wu Qiyu duduk di kursi di kamarnya dan berkata dengan ekspresi sinis di wajahnya, bajingan ini jelas-jelas mencoba bertengkar denganku. Transformasi naga piton yang bisa dimenangkan dengan harga 100.000 yuan kini berharga 200.000 yuan. Poin didapat. Teman Tao yang mana ini? Bisakah kamu keluar dan menemuiku? Wu Qiyu berdiri di dekat jendela dan melihat ke arah Lin Bai. Ada banyak ruangan di arah ini, dan Wu Qiyu tidak tahu dari ruangan mana suara itu berasal. Kamu ingin melihatku? Haha, aku khawatir kamu tidak akan melakukannya. Lin Bai berdiri dari kursi dengan wajah dingin, berjalan ke jendela, melihat ke arah Wu Qiyu, dan berkata sambil mencibir, Wu Qiyu, sudah lama tidak bertemu. Itu kamu. Ketika Wu Qiyu melihat sosok Lin Bai, dia langsung berseru, kamu belum mati. Hari itu di aliran pemakaman naga, Wu Qiyu sudah mengetahui bahwa ada 72 lubang monster di sini,
dan bahkan dia semua orang mencoba melarikan diri karena malu, tapi bagaimana Lin Bai, yang terjebak di dalamnya, bisa melarikan diri? Hal ini membuat Wu Qiyu sedikit sulit untuk dipahami. Lin Bai memandang Wu Qiyu dengan cibiran di wajahnya. Dendam antara dia dan Wu Qiyu dapat ditelusuri kembali ke kerajaan Shenwu. Ketika Wu Qiyu pergi ke kerajaan Shenwu, dia jatuh cinta dengan kecantikan Bai Xiao Xiao, kemudian karena dia adalah murid punggung Bukit Senji dan murid utama Culong Yuan, dia dengan paksa meminta Bai Huatian untuk memecat Lin Bai dan Bai Xiao Xiao. Lin Bai belum mengeluarkan bau mulut ini saat ini. Kamu ingin bertemu denganku, aku di sini, apa yang dapat kamu lakukan? Lin Bai bertanya dengan ringan. Wu Qiyu memandang Lin Bai dengan ekspresi muram, dan berkata dengan dingin, saya menyarankan Anda untuk tidak mencari kematian. Saya pasti akan memenangkan transformasi naga piton ini. Saya pasti akan memenangkannya. Haha, jika Anda punya uang, kutip saja, jika kamu tidak punya uang, keluarlah. Setelah Lin Bai selesai berbicara, dia kembali ke kursinya dan menunggu kutipan Wu Qiyu berikutnya. Lin Bai tidak sia-sia sama sekali. Cuma bercanda, Lin Bai kini kaya akan uang. Points Hall menukarkan 1,4 juta poin, dan menjual Monster Beast dan menerima 500.000 poin. Dengan total 1,9 juta poin, Lin Bai tidak percaya bahwa dia tidak bisa membunuh Wu Qiyu. Selama Wu Qiyu berani bermain dengannya, Lin Bai bisa bermain sampai Wu Qiyu pingsan. Saudara Wu, meskipun transformasi naga piton ini luar biasa, 200.000 poin sudah terlalu banyak. Karena dia menginginkannya, mari kita berikan padanya dulu dan dapatkan kembali nanti. Di sisi Wu Qiyu. Dan ada yang lain pria yang duduk di sana. Jika Lin Bai ada di sini, dia pasti mengenalnya. Orang ini adalah Kai Yunqi, murid utama Akademi Tombak. Saudara Kai maksudnya. Wu Qiyu menyipitkan matanya dan mencibir di sudut mulutnya. Seorang pejuang secara alami agresif. Saat bertarung dengan orang lain, dia pasti akan meleset. Jika dia mati, bukankah transformasi naga piton juga akan kembali ke tangan saudara Wu? Kai Yunqi berkata sambil tersenyum tipis. Hahaha, apa yang dikatakan saudara Kai masuk akal. Kalau begitu, biarkan dia menyimpan transformasi naga piton ini untukku untuk sementara waktu. Wu Qiyu duduk dengan marah. Zhao Yongsheng menunggu lama dan tidak mendengar kutipan Wu Qiyu, jadi dia berkata, baiklah, maka harta ini akan menjadi milik tamu di kamar 13 Tianzi. Lin Bai terkekeh, saya pikir cucu ini akan melanjutkan. Yah, aku tidak menyangka kamu memiliki kemampuan sekecil itu. Haha, Lin Bai tersenyum menghina. Gong Chan berkata dengan lembut, kakak senior, tidak bijaksana menyinggung murid utama dari Akademi ke-9 Miracle Ridge karena transformasi naga piton ini. Gong Chan dan yang lainnya sangat ketakutan terhadap murid-murid utama ini. Orang-orang ini semua adalah putra Miracle Ridge yang bangga, dan mereka semua adalah sosok seperti dewa di dalam hati mereka. Bahkan jika mereka memilih untuk mati, mereka tidak akan mendapatkan murid utama. Tidak masalah, ini bukan pertama kalinya aku menyinggung perasaannya. Lin Bai tersenyum dingin, dendam antara dia dan aku telah mencapai titik di mana tidak akan pernah berakhir. Lalu apa bedanya sekarang? Lin Bai berkata sambil tersenyum tipis. Tidak lama kemudian, seorang pelayan mengetuk pintu dan menyerahkan harta karun yang telah difoto Lin Bai. Setelah Lin Bai membayar 200.000 poin, dia memasukkan buku rahasia ini ke dalam tas penyimpanannya. Berikutnya, Zhao Yongsheng melanjutkan, harta karun berikutnya sangat menarik. Bahkan saya telah berada di Miracle Ridge selama lebih dari 100 tahun, tetapi saya jarang menemukannya. Ini adalah sepotong pasir emas, tidak dapat dihancurkan, dan tidak dapat dihancurkan oleh air dan api. Jika ditempatkan di pemurni senjata, kualitas dan kekerasan senjata spiritual dapat ditingkatkan secara signifikan. Ada total pasir emas di sini, dan harga awalnya adalah 10.000 poin. Setiap kenaikan harga harus tidak kurang dari 100 poin. Zhao Yongsheng menambahkan. Dia mengambil sepotong pasir emas dan meletakkannya di telapak tangannya. Pasir emas ini hanya seukuran sebutir beras, namun cahaya keemasan yang terpancar darinya sangat menyilaukan. Ini dia. Ketika Lin Bai melihat pasir keemasan ini, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dari kursinya. Pasir keabadian. Lin Bai berkata dengan sangat ngeri di dalam hatinya. Pupil Lin Bai melebar saat ini. Pasir keabadian adalah salah satu bahan utama untuk menyempurnakan pedang terbang. Pasir keabadian, batu takdir, dan besi dewa terbang, ini adalah 3 bahan yang sangat diperlukan untuk menyempurnakan pedang terbang. Selama salah satu darinya hilang, pedang terbang tidak dapat dimurnikan. Dan di antara ketiga material tersebut, pasir abadi adalah yang paling sulit ditemukan. Jika Ling Tianzi tidak membawa pasir abadi bersamanya, maka Lin Bai mungkin tidak akan bisa menyempurnakan pedang terbang ini.
Saya tidak menyangka akan bertemu pasir abadi di sini. Lin Bai menjadi antusias di dalam hatinya, tetapi dia mencoba yang terbaik untuk menjaga wajahnya tetap tenang. Gong Chan berkata dengan tenang, pasir emas ini dilelang oleh seorang pejuang tak dikenal. Menurut legenda, pasir itu berasal dari atas 5 puncak. Pasir emas ini memiliki kekerasan yang luar biasa dan tidak cocok dengan air dan api, tidak peduli seberapa kerasnya. Ditempatkan. Tidak peduli berapa hari ditempa dalam api, itu tidak akan bisa melelehkannya. Tapi setelah ditambahkan ke pemurni terus-menerus, kualitas dan kekuatan senjata spiritual bisa meningkat pesat. Harta yang bagus, menurutku. Seharusnya begitu. Itu akan dijual sekitar 50.000 poin. Kata Gong Chan dengan tenang. Setelah Lin Bai mendengar ini, dia tetap diam, wajahnya tenang, tanpa gejolak apapun. Tapi hati Lin Bai dipenuhi dengan keterkejutan, pasir keabadian, jika aku bisa menyempurnakan pedang terbang sendiri, maka kekuatanku pasti akan meningkat drastis lagi. Pasir keabadian ini sangat langka. Sekarang aku telah melihatnya kali ini, saya harus mendapatkannya. 50.000 poin. Haha, orang-orang ini tidak tahu kekuatan sebenarnya dari pasir abadi. Kalau tidak, apalagi 50.000 poin, Anda punya 5 juta poin. Anda bahkan tidak bisa membelinya. Lin Bai tahu betul nilai pasir abadi. Di sisi lain, Kai Yunqi dan Wu Qiyu sedang duduk di dalam kamar. Kai Yunqi tersenyum dan berkata, saya akhirnya menunggunya. Wu Qiyu tersenyum dan berkata, Saudara Kai, apakah Anda tertarik dengan pasir emas ini? Saudara Wu, sejujurnya, saya baru-baru ini ingin membuat sebuah kerajinan yang berguna. Senjata. Pada dasarnya saya telah menemukan semua bahan, yang saya butuhkan hanyalah pasir emas ini. Jadi kali ini saya pasti mendapatkan pasir emas ini. Mata Kai Yunqi dipenuhi api. Wajah Lin Bai tenang, tapi hatinya sama bersemangatnya dengan gunung berapi yang meletus. Zhao Yongsheng berkata, mari kita mulai menawar. Bab 1000 Pedang Ziyun. Saya tidak pernah menyangka akan menemukan pasir keabadian di sini. Lin Bai menatap pasir emas di telapak tangan Zhao Yongsheng dengan cermat. Meskipun wajahnya tenang, hatinya sangat terkejut. Guru pernah berkata bahwa pasir keabadian sangat berharga. Bahkan jika itu digunakan untuk memurnikan senjata spiritual tingkat dewa, itu lebih dari cukup. Karena kita telah menemukan pasir keabadian di sini, kita tidak bisa melepaskannya dengan mudah. Selain itu, para pejuang di sini ada di sini. Mungkin hanya saya yang mengetahui nilai pasir emas ini, dan tingkat keberhasilan mendapatkannya juga sangat tinggi. Lin Bai menatap langsung ke pasir emas itu, miliknya wajahnya tenang, dan dia tidak banyak bicara. Gong Chan yang berdiri di samping Lin Bai melihat bahwa Lin Bai tidak berniat menanyakan harga, jadi dia berhenti memperkenalkan Lin Bai pada detail pasir emas tersebut. 10.000 poin, 13.000 poin, 17.000 poin, 50.000 poin. Pertarungan itu berdarah di luar lapangan. Namun ketika ada seorang pejuang yang langsung meningkatkan poinnya dari 17.000 poin menjadi 50.000 poin, seluruh penonton terdiam satu demi satu dan melihat ke arah area VIP di lantai atas. Semuanya, pasir emas ini sangat berguna bagiku. Tolong tunjukkan dukunganmu. Kai Yunqi berjalan ke jendela saat ini dan memberi sedikit hormat kepada semua prajurit dengan senyuman di wajahnya. Ternyata itu Kai Yunqi, seorang murid Akademi Qidao. Sepertinya para master di daftar elit ini mulai bersiap untuk mempertahankan peringkat mereka. Saya mendengar beberapa waktu lalu bahwa Kai Yunqi sering pergi ke Akademi Qidao Ayolari, sepertinya beberapa pemurni senjata telah diundang untuk memurnikan senjata spiritual. Tampaknya pasir emas ini adalah salah satu bahan utama senjata spiritual ini. Sejak kakak senior, Kai Yunqi telah muncul, maka tidak ada senjata spiritual di sini. Apakah ada pejuang yang begitu picik sehingga dia ingin melawan kakak senior Kai Yunqi? Banyak pejuang telah menekan keinginan untuk menawar di dalam hati mereka. Ketika Kai Yunqi melihat semua prajurit yang hadir terdiam, dia segera tersenyum tipis dan kembali ke kursinya untuk duduk. Tampaknya pasir emas ini tidak lain adalah milik saudara Kai, Wu Qiyu berkata sambil sedikit tersenyum, saudara Kai telah menyempurnakan senjata yang berguna. Ketika saatnya tiba untuk kompetisi daftar pahlawan, saya akan tetap mengandalkan saudara Kai. Wu Qiyu dia berkata sambil tersenyum bercanda. Apa yang saudara Wu katakan? Jika Anda dan saya bergabung, tidak akan ada masalah dalam mempertahankan peringkat kita di daftar pahlawan, Kai Yunqi juga berkata sambil sedikit tersenyum. Lin Bai duduk di kamar. Melihat semua prajurit di ruangan itu terdiam. Zhao Yongsheng tersenyum, seolah ingin mengumumkan kepemilikan harta karun itu. Apakah tidak ada yang menawar? Lin Bai tersenyum penasaran. Meskipun pasir emas ini berharga, 50.000 poin sudah merupakan harga yang sangat tinggi.
Kakak senior Kai Yunqi, murid utama Akademi Gundo, secara langsung mengutip nilai pasir emas ini dengan harga tertinggi. Sebuah tawaran. Gong Chan tersenyum ringan. Zhao Yongsheng menunggu lama dan kemudian berkata, karena tidak ada yang mengajukan penawaran, maka pasirnya akan berharga 50.000 poin. 60.000 poin. Ketika Zhao Yongsheng mengumumkan kepemilikan harta karun itu, Kai Yunqi dan Wu ekspresi wajah Qiyu keduanya tersenyum. Tiba-tiba saat ini, tawa sembrono terdengar di area VIP di lantai atas. 60.000 poin. 4 kata sederhana ini menarik perhatian semua prajurit yang hadir. Siapa itu? Siapa yang tidak tahu siapa yang harus bertarung dengan kakak senior kita Kai Yunqi? Itu orang dari Tianjin. 13 orang yang baru saja melakukan tawar-menawar dengan kakak senior Wu Qiyu. Banyak prajurit melihat ke arah Tianjin nomor 13 nomor. Gong Chan berdiri di belakang Lin Bai, dengan sedikit keterkejutan di wajahnya. Gong Chan merasa Lin Bai tidak akan menaikkan harga sekarang, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa di saat-saat terakhir, Lin Bai benar-benar akan menaikkan harga. Hah! Ketika Wu Qiyu dan Kai Yunqi mendengar suara ini, senyuman di wajah mereka tiba-tiba menghilang. Kai Yunqi duduk dari kursinya dengan marah dan memandang Lin Bai di dalam Tianjin. 13. Lin Bai tersenyum sedikit dan tidak berkomitmen. Oke, kamu ingin bermain kan? Aku akan bermain denganmu. Cibir Kai Yunqi. 70.000 poin. Kai Yunqi segera berteriak. 80.000 poin. Lin Bai terus berteriak. 90.000 poin. 100.000 poin. Ups. Ini akan menjadi pertarungan. Siapa yang tidak takut mati sehingga berani membuat marah kedua murid utama? Banyak prajurit memandang Lin Bai di kamar No. 13 Tianzi dengan kaget. Sialan, Lin Bai, apakah kamu sudah selesai? Kai Yunqi berteriak marah pada Lin Bai. Lin Bai berdiri dan mencibir, memang, kamu benar-benar dalam masalah. Kai Yunqi, aku memperkirakan kamu hanya memiliki paling banyak 100.000 poin. Bahkan jika kamu dapat meminjam 100.000 poin dari Wu Qiyu, kamu maksimumnya adalah 200.000 poin. Saya akan membayar 200.000 poin. Tingkatkan harga jika Anda bisa. Lin Bai menatap Kai Yunqi dan langsung mengutip nilai 200.000 poin. Ini hanya sepotong pasir emas, dan harganya sebenarnya 200.000 poin. Ini bukan tentang pelelangan, ini tentang pertarungan. Pertarungan, ini jelas pertarungan. Ini bukan tentang pelelangan. 200.000 poin. Hal ini memang di luar toleransi Kai Yunqi dan Wu Qiyu. Meski poin gabungan kedua orang ini cukup besar, sekitar lebih dari 300.000, masih ada harta karun lain yang akan dilelang di pelelangan, dan tidak mungkin mereka menghabiskan seluruh uangnya untuk harta yang satu ini. Saudara Kai, lupakan saja, simpan saja dulu bersamanya. Wu Qiyu berkata sambil terkekeh, ngomong-ngomong, aku juga punya satu barang yang disimpan bersamanya. Kai Yunqi melirik Wu Qiyu dan mendengus, oke, ikuti saja apa kata saudara Kai. Kai Yunqi duduk dengan marah dan menatap Lin Bai dari sudut matanya sangat tidak ramah. Wu Qiyu juga mencibir lagi dan lagi. Zhao Yongsheng menunggu lama dan berkata sambil tersenyum, baiklah, dengan 200.000 poin, pasir emas ini akan menjadi milik tamu terhormat di kamar 13 Tianzi. Zhao Yongsheng mengumumkan kepemilikannya dan kemudian melanjutkan memulai pelelangan. Tidak lama kemudian, seorang pelayan membawakan pasir emas tersebut. Setelah Lin Bai membayar poinnya, dia memasukkan pasir emas tersebut ke dalam tas penyimpanan. Sekarang hanya batu takdir dan besi ilahi terbang yang tersisa. Setelah ditemukan, aku bisa menyempurnakan pedang terbang, kata Lin Bai dengan tenang di dalam hatinya. Gong Chan, bisakah kamu menghubungi pemilik lelang pasir emas ini? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Bai ingin tahu dari mana asal pasir abadi ini. Apakah masih ada pasir keabadian di Miracle Ridge? Wajah Gong Chan menunjukkan sedikit rasa malu. Saya bisa membayar poinnya, kata Lin Bai sambil tersenyum tipis. Saudaraku, aku salah paham. Ini bukan masalah poin. Hanya saja sebagian besar prajurit yang mengambil harta untuk dilelang di pasar gelap adalah anonim dan tidak akan dengan mudah meninggalkan informasi kontak mereka. Temukan orang yang mengeluarkan barang ini, mungkin agak sulit bagi para pejuang. Kata Gong Chan dengan tenang. Tidak masalah. Jika kamu dapat menemukan prajurit ini untukku, aku dapat membayarmu 30.000 poin. Bagaimana? Lin Bai bertanya sambil tersenyum. Mendengar 30.000 poin, mata Gong Chan berbinar, Gong Chan pasti akan mencoba yang terbaik. Ini adalah jimat transmisi suara. Saudaraku, ambillah dulu. Jika saya menemukan prajurit ini, saya akan memberi tahu Anda dengan jimat transmisi suara. Kakak senior. Saat Gong Chan berbicara, dia mengeluarkan token dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Lin Bai. Lin Bai mengambilnya dan melihatnya, lalu melemparkannya ke dalam tas penyimpanan,
Karena saat ini, Zhao Yongsheng mengeluarkan harta lain yang menarik perhatian Lin Bai. Pedang awan ungu, senjata spiritual kelas 9, berasal dari tangan Sun Han, murid utama Akademi Qi Dao.